Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Isna Winarni, MPM 2231060223. Saya mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dari program studi Psikologi Islam kelas 6G. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah pengembangan diri. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang materi bangun self-efficacy, wujudkan potensi diri. Jadi teman-teman, self-efficacy adalah konsep yang diperkenalkan oleh Albert Bandura, seorang psikolog dari teori pembelajaran sosial. Self-efficacy bisa diartikan sebagai keyakinan seseorang terhadap kemampuan sendiri dalam melakukan suatu tugas atau menghadapi tantangan tertentu. Misalnya, jika kalian yang yakin bahwa kalian bisa menyelesaikan tugas sekolah tepat waktu atau mampu berbicara depan banyak orang, berarti kalian itu sudah memiliki self-efficacy dalam hal tersebut loh. Jadi teman-teman tahu tidak bahwa self-efficacy itu berbeda dengan rasa percaya diri pada umumnya. Nah, perbedaannya itu kalau percaya diri itu biasanya lebih bersifat luas dan tidak tergantung pada situasi tertentu. Sementara itu, self-efficacy lebih spesifik dan tergantung pada konteks. Artinya, seseorang bisa saja percaya diri dalam hal lain, tapi belum tentu merasa mampu dalam hal lainnya. Selanjutnya ada komponen self-efficacy. Jadi komponen self-efficacy itu diantaranya ada yang pertama level. Level ini menunjukkan seberapa besar keyakinan seseorang bahwa ia bisa menyelesaikan tugas dengan tingkat kesulitan tertentu. Misalnya jika teman-teman mungkin merasa mampu menyelesaikan soal matematika tingkat dasar, tapi belum tentu yakin untuk mengerjakan soal yang lebih sulit. Nah, yang kedua ada generalisasi. Generalisasi merupakan kemampuan untuk membawa rasa percaya diri dari satu situasi ke situasi yang lain yang mirip atau bahkan sama. Contohnya, kalau teman-teman merasa yakin bisa presentasi di depan kelas, kalian juga mungkin akan merasa yakin untuk berbicara di forum diskusi kampus yang lebih besar. Nah, yang ketiga itu ada kekuatan, menggambarkan seberapa kuat keyakinan seseorang bertahan meskipun ada tantangan, rintangan, atau kegagalan. Contohnya, walaupun pernah gagal saat ujian, teman-teman yang memiliki self-efficacy yang kuat akan tetap yakin dan bisa berhasil di ujian berikutnya. Nah, self-efficacy atau keyakinan seseorang terhadap kemampuannya itu dipengaruhi oleh beberapa hal penting. Di antaranya yang pertama ada pengalaman keberhasilan. Saat seseorang berhasil menyelesaikan sesuatu tugas, rasa percaya dirinya akan meningkat. Nah, pengalaman keberhasilan tersebut membuat kalian merasa lebih yakin bahwa kalian tuh mampu mengulangi kesuksesan itu untuk kedepannya. Nah, yang kedua ada pengalaman terhadap orang lain. Nah, melihat orang lain yang berhasil melakukan hal yang sama juga bisa membangun keyakinan pada diri kita. Apalagi jika orang tersebut dianggap mirip dengan kita dan hal ini bisa dijadikan motivasi pada diri kita. Yang ketiga itu ada dukungan sosial. Dorongan atau semangat dari orang-orang di sekitar kita seperti guru, teman, atau keluarga bisa membuat kita merasa lebih mampu dalam menjalankan tugas atau menghadapi tantangan. Dan yang keempat itu ternyata kondisi fisik dan emosional itu juga dapat mempengaruhi loh, di mana keadaan tubuh dan perasaan juga mempengaruhi self-efficacy. Misalnya, ketika kalian merasa lelah, cemas, atau stres, kalian tuh bisa jadi merasa kurang mampu. Nah, sebaliknya jika merasa sehat dan semangat, keyakinan diri pada kita tuh akan meningkat kan? Nah, selanjutnya ada cara meningkatkan self-efficacy. Efficacy itu bisa ditingkatkan melalui langkah-langkah yang konsisten. Mulailah dengan menetapkan tujuan-tujuan kecil yang realistis dan dapat dicapai, karena keberhasilan dalam hal-hal kecil dapat membangun rasa percaya diri terhadap kemampuan diri kita. Amati dan pelajari pengalaman individu lain yang berhasil mengatasi tantangan sebagai bentuk pembelajaran dan motivasi untuk diri kita. Nah, penting juga untuk menciptakan lingkungan yang mendukung, baik secara emosional maupun sosial.
Nah, selain itu, kemampuan dalam mengelola pikiran negatif serta menjaga kesehatan mental dan fisik sangat berperan dalam mempertahankan tingkat self-efficacy kita. Nah, selanjutnya ada manfaat self-efficacy. Self-efficacy memberikan dampak positif terhadap beberapa aspek kehidupan kita. Nah, individu atau seseorang yang memiliki tingkat self-efficacy yang tinggi cenderung lebih termotivasi, tidak mudah menyerah, lebih percaya diri dalam menghadapi tantangan. Hal ini dapat bermanfaat dalam konteks pembelajaran, dunia kerja, hingga dalam membangun hubungan sosial loh. Selain itu, individu dengan self-efficacy yang tinggi juga lebih mampu mengambil keputusan secara bijak dan mampu memaknai kegagalan sebagai bagian dari proses pembelajaran mereka. Nah, jadi teman-teman, kesimpulannya, self-efficacy itu bukan sesuatu yang dimiliki sejak lahir tahu, melainkan self-efficacy itu dapat dibentuk dan dilatih sepanjang kita hidup. Dengan meningkatkan keyakinan terhadap kemampuan diri, kita membuka peluang untuk mewujudkan potensi terbaik dalam berbagai aspek kehidupan. Jadi, oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus merefleksikan perkembangan diri dan bertanya, apakah saya sudah mencapai kemampuan diri saya hari ini? Nah, keyakinan yang kuat terhadap diri sendiri merupakan langkah awal menuju keberhasilan yang besar. Jadi teman-teman, segitu saja presentasi atau materi yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.